Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah imtihan Pondok Pesantren Salafiyah Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam Gunung Trimo yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan belalang, minumnya susu. Hai orang Malang, I love you. Dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian semua menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Saya mau tanya sama bapak ibu, kira-kira anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Yang teriak dua-duanya itu jomblo kelas akut. Kalau kamu jomblo, saya kasih doanya. Kalau kamu ketemu cewek, kamu bilang sama cewekmu, ku mencintaimu dengan ucapan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Allah menghendaki kalian semua tidak hanya sekedar mencintai, tapi dicintai. Kalau saya datang atas nama cinta dan anda menerima atas nama cinta, maka yang datang adalah degan dan kopinya. Orang yang mencintai akan berusaha membahagiakan yang dicintainya, dan orang yang dicintai juga akan membahagiakan orang yang mencintainya. Persoalannya adalah, apakah kita sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Tapi kalau Allah yang mencintai kita, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Ono kalane bocah lanang seneng karo cah wedok. Dek, aku ki seneng karo awakmu, tapi ngapurane aku rung iso nyenengke awakmu. Kok bocah wedok saiki ada cowok ngomong seperti itu, pasti dijawab, iya mas, aku tahu kamu mencintaiku, tapi karena kamu belum bisa membahagiakanku, ya mohon maaf, aku harus mencari orang yang bisa membahagiakanku. Cewek sekarang modelnya seperti itu. Aku
Aku ngerti Mas kowe seneng karo aku, tapi mergo kowe ora iso nyenengke aku, ya aku golek wong sing iso nyenengke aku. Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana sepeda ontel, mana motor mahal. Betul? Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana janda, mana perawan. Tapi nggak harus perawan kok Mas. Lebih baik nikah dengan janda tapi membahagiakan daripada perawan tapi nggak karu-karuan. Masuk masih matamu. Sing satset masih. Nah, kenapa peringatan-peringatan seperti ini yang terkait dengan amaliyah-amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada al-ikhtifal, contoh al-ikhtifal bil maulidi syarif, peringatan hari lahirnya Nabi. Al-ikhtifal bil Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Al-ikhtifal seperti malam hari ini untuk imtihan dan lain sebagainya. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Urgensinya di mana? Pentingnya di mana? Karena cara-cara seperti inilah yang menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka perlu dipupuk. Kenapa? Karena hati juga bisa kering. Itulah kenapa kemudian dalam kitab Wasiyatul Mustafa, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, idza madha 'alal mar'i arba'una yauman, ketika seseorang melewati waktu 40 hari, walam yujalisul ulama, dan seseorang itu belum menghadiri majelis-majelisnya ulama, apa yang terjadi? Qasat qulubuhu, maka hatinya menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Maka begitu pandemi sudah mulai hilang, Covid sudah mulai menurun, kita ingat dulu awal Covid pemerintah memberikan himbauan, jangan pengajian dulu, jangan ke masjid dulu, jangan Jumatan di masjid, jangan sholat dulu di masjid. Waktu itu kita teriak-teriak pemerintah anti-Islam, padahal itu sebenarnya sindiran. Sindirannya apa? Dulu nggak pernah ada larangan pun kamu juga nggak pernah ke masjid. Betul? Dulu nggak ada larangan untuk pengajian pun kamu juga nggak berangkat ngaji. Kalau diajak ngaji, ayo ngaji. Kiai ini sopo? Kadang-kadang memang kita aneh. Hari ini begitu pengajian sudah boleh, pertanyaannya mau nggak kita hadir ke majelis taklim? Hari ini begitu Jumatan sudah boleh, mau nggak kamu datang Jumatan? Hari ini begitu sholat jamaah sudah boleh di masjid, mau nggak kamu sholat jamaah di masjid? Maka Allah mengatakan apa dalam hadis qudsi? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i, dan ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, aku benci ketemu dengan hambaku. Emang ada Gus yang benci ketemu dengan Allah? Ada. Duhur baru bekerja dengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Adzan menang. Diceluk ngeyel, wongnya ya tekoi, ya melu guyu, jilbabe pink. Iki wis tua jilbabe pink, menjijikkan. Dulu dilarang kita mengatakan anti-Islam, sekarang boleh. Kenapa Anda tidak datang? Ini kan hanya orang cari-cari salah saja.
Makanya kalau bahasa itu apa? Wa ainur ridho an kulli aibin qalilatin. Orang itu kalau sudah senang, aib seperti apa tidak akan pernah dilihat. Kalau sudah senang, kesalahan seseorang itu seperti tai lalat. Kalau kamu hanya lihat tai lalatnya, jelek. Tapi kalau kamu lihat secara keseluruhan, tai lalat itu akan menambah keindahan. Makanya jangan pernah malu, jangan pernah kecil hati kalau kamu hitam. Ingat, tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Kalau ini jelas irma, irenge, masya Allah. Maka semangat itu harus senantiasa kita pertahankan secara konsisten, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Segala sesuatu amal perbuatan yang dilakukan hanya untuk Allah dan dilakukan secara istiqomah. Tsumma istaqamu. Istiqomah berat, Gus. Iya. Kenapa istiqomah berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Betul, Bu? Kayak saya dibilang, Gus, kenapa rumah tangga rumit? Iya, kalau rumah tangga pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kayak kemarin ibu-ibu curhat sama saya kebetulan baru syuting di JTV Surabaya, sahur bareng Gus Miftah selama bulan Ramadan. Gus, mohon maaf suami saya sering ngajak susah saya, gimana solusinya? Gampang. Kalau suamimu suka ngajak kamu susah, ajak duduk suamimu, bisikan kalimat di telinganya dengan lembut. Katakan kepadanya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah kita diperintahkan untuk apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Hei orang Malang, hendaknya kalian semua bermujalasah dengan para ulama, sowan kepada kiai. Rasulullah mengatakan, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Enak banget ada di wong Islam. Barang siapa memuliakan orang alim, benar-benar dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Salah satu cara memuliakannya gimana? Disuruh minum kopi. Oke. Tapi yang menyedihkan, kenapa cangkirnya pink? Dan kopinya super pahit. Mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Kalau dikasih kopi panas, tolong langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Isoy kancane yo dipikir no masih. Alaikum bimujalasatil ulama. Bermujalasahlah dengan ulama. Kalau kamu merasa dirimu bukan ulama, maka cintailah ulama. Maka kalimatnya apa? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kula mboten alim, Gus. Au muta'aliman, jadilah orang yang berusaha alim, belajar. Ada pondok. Susah, Gus. Sudah sibuk dengan bisnis dan pekerjaan. Au mustami'an, jadilah mustami'in, ngrungokke pengajian, nonton YouTube. Tambahi, Gus. Au muhibban, jadilah orang yang mencintai orang-orang alim, mencintai ilmu.
wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa ini yang kelima? Enggak alim, enggak mau jadi muta'alim, enggak mau menjadi mustamiin, enggak mau jadi muhibbin, tetapi dia merasa pintar dan membenci orang alim. Dongso dipangan uler sak janjane bodoh rumangsane pintar. Akhirnya yang terjadi adalah Tony Boster waton munindo bose banter, becak tanpa per waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pilek waton jeplak ranganggo utek, gajah dibelangkoni ora sedeng, kegeden das. Kamu kurang ajar, gajah dibelangkoni kayak Gus Miftah. Kamu salah. Apa bedanya Gus Miftah dengan gajah? Beda. Gajah itu kepalanya ada belalainya, Gus Miftah belalainya ada kepalanya. Jangan menghina belangkon saya, ini belangkon termahal di dunia. Belangkon saya lelang untuk Muktamar NU di Lampung, dibeli oleh warga Malang, pengusaha top dari Malang, Mas Wahyu Kinsu, dibeli 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon, isi belangkon. Keting aku. Jadi 3 bulan yang lalu Kiai, saya itu dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. 1 penghargaan terhadap terjualnya lelang belangkon termahal di dunia. Saya bikin belangkon 90.000, terjual 900 juta. Sebelumnya saya sumbangkan untuk santri NU di Jawa Timur 200 juta. Jadi saya 2 kali jual belangkon 200 dan 900 juta. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. 22 tahun saya membersamai para begengge. Dan yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sampai mantan ketua umum PBNU Pak Kiai Said memberikan lakop julukan kepada saya Pak Wali Bokong Truk, karena gambar saya di bokong truk lebih banyak dari gambarnya Raffi Ahmad, lebih banyak daripada gambarnya Atta, Nikita Mirzani, saya paling banyak. Tapi yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah, tulisannya nggak asik, silitmu adalah rezekimu. Jadi setelah disurvei, kenapa bokong-bokong truk itu banyak pasang gambar saya, ternyata quote-quote atau kata-kata saya banyak mewakili orang-orang di bawah. Contoh, ketika orang benci dengan para pendosa, justru saya membela para pendosa. Sampai begitu banyak truk ada gambarnya Gus Miftah, tulisannya presiden para pendosa. Saya membela mereka. Ketika orang menghina para pendosa, berangkat dari satu ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi quote, apa quote saya? Ada bokong truk gambarnya Gus Miftah, quote-nya, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Gak ada, ya kan? Ada ayat Al-Quran bunyinya apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah merasa sok suci, dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Bokong truk gambarnya Gus Miftah, quote-nya apa?
pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul? Ada ayat Al-Quran bunyinya apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ada bokong terkuatnya Gus Miftah. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Jadi saya mencoba menerjemahkan ayat menjadi sebuah quote. Ternyata lebih gampang diterima oleh anak-anak muda bagi. Contoh yang paling gampang, Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka saya bilang sama jomblo, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Jomblo, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Makanya move on. Kenapa move on itu berat? Move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Dulu amaliyah NO dihina, orang tahlilan dibilang bid'ah, sholawatan dibilang bid'ah. Ada truk gambarnya Gus Miftah, quote-nya yang paling viral apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Jadi saya apa ya bahasanya? Kan Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Lah sekarang era sudah berganti Bapak Ibu, namanya era milenial. Maka metode dakwah yang paling gampang dipahami adalah yang ringkas dan sesuai dengan kebutuhan umat. Yang dipakai apa? Medsos. Sekarang yang paling ngehit bukan lagi YouTube tapi TikTok. Nah, kemarin Bapak Ibu, awal Maret itu ada survei tokoh nasional yang paling banyak, paling populer di TikTok. Siapakah mereka? Kita lihat betapa dahsyatnya TikTok, betapa kemudian dakwah seperti itu bisa diterima oleh masyarakat. Hashtag by numbers, last update time 2022 bulan 3 tanggal 1 jam 10 malam. Tokoh paling populer di TikTok 1 Ganjar Pranowo, 2 Gus Miftah. Nomor 3 Anies Baswedan, nomor 4 Erick Thohir, nomor 5 Puan Maharani, nomor 6 Ridwan Kamil, nomor 7 Sandiaga Uno, nomor 8 Prabowo Subianto, nomor 9 Erlangga Hartarto, nomor 10 Caimin. Dari 10 nama yang bukan pejabat hanya Gus Miftah. Yang lain menteri, gubernur, ketua partai. Ragaten teh okeh kalah karo aku. Seri. Yang di belakang teriak sombong amat. Meletre bro. Info. Tak duduk untukmu loh. Saya kemarin Pak, begitu pembulian ke saya terakhir soal apa? Wayang. Nama saya trending Twitter nomor 1 2 hari 2 malam, bahkan di atasnya Pak Jokowi. Pak Jokowi nomor 3. Saya dibully habis-habisan. Saya waktu itu mau tur pengajian ke Kalimantan, salah satunya ke calon ibu kota negara baru. Santai saja lah, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Saya waktu itu kepikiran, ini saya dibully habis-habisan pasti mengurangi antusias orang untuk ngaji sama saya. Ternyata saya salah. Saya pengajian di Palangkaraya, di Balikpapan, di Seruyan, di mana-mana jamaahnya jauh lebih banyak.
Di Palangkaraya zamannya 2 kali lipat ini tanpa tenda, hujan sampai jam 12 malam, nggak bubar sama sekali. Waktu itu saya mikir, pembulian Wahabi kepada saya soal wayang luar biasa. Padahal sebenarnya yang salah dalangnya kalau toh dianggap salah, tapi tetap nggak dibully karena dalangnya nggak terkenal. Yang dibully siapa? Gus Miftah. Postingan saya di Instagram dikomentari 27.000 komentar caci maki. Gus Miftah sakit hati? No, tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Itu lu rewu bro, macone kepiye? Kenapa saya kuat? Karena saya mengamalkan hadis ini, alaikum bimujalasatil ulama. Saya punya guru. Saya dulu dibully, pasti yang nguati guru saya. Coba kita flashback Bapak Ibu, berapa kali Gus Miftah viral dan dibully? 4 kali. 2018 viral klub malam, masih ingat? Dibully, pengajian di klub malam menjual agama, memalukan. Saya bilang, lebih memalukan mana ketika kamu melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. 2018 yang bela saya siapa? Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang membela saya siapa? Kiai Haji Said Akil Sirot. Rapopoli terus no pengajian muning klub malam, kue ini bengkel. Namanya orang bengkel yuk kadang-kadang kotor lumrah. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Jadi saya pengajian di Doli malam sudah tutup, kita bikin pengajian di Doli. Mbak-mbak mantan Germo, mantan PSK bikin pengajian di situ. Siangnya saya di Surabaya ditelepon sama klub malam, Gus ini anak-anak klub malam mau ngaji, datang dong. Saya pikir mereka sudah normalnya orang ngaji. Begitu saya datang, ya Allah, di atas meja sudah banyak botol dengan menggunakan pakaian dinas masing-masing. Begitu saya mau naik panggung, semua mbak-mbak purelnya minta selfie sama saya. Tengok ke bawah, pupu, ke atas susu, ya Allah, pupu susu, pupu susu. Akhirnya hidup ini seperti pemerkosaan, mau nggak mau harus dinikmati. Ya enggak, orang diperkosa itu ya nggak menikmati, ada-ada saja. Tapi itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam, supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Pengen matamu pengen. Emangnya aku cowok apaan? Dibela sama Habib Lutfi. Saya bilang, ibarat orang sholat di masjid Bapak Ibu, ada yang jadi imam, ada tukang adzan, muadzin, ada yang khotib, ada mungkin yang memimpin istighosah dan lain sebagainya. Posisi Miftah di mana? Cukup tukang ngepel WC. Silahkan Anda jadi imam, silahkan Anda jadi tukang adzan, silahkan Anda jadi tukang khotbah, khotib. Saya tak ngeresiki WC saja, tak ngeresiki toilet saja. Kenapa? Karena saya memahami sekhusuk-khusuknya Anda sholat di masjid nggak akan khusuk, minimal terganggu khusuknya kalau WC-nya bau. Biar saya yang membersihkan WC-nya. Maafi muskilah, never mind. Bahasanya kayak kerang alam apa? No bot ora popo. Santai aja cuk, santai aja. Sing tenang mas dibully habis. 2019 tepatnya bulan Juni tanggal 21 Gus Miftah viral lagi. Kenapa? Deddy Corbuzier masuk Islam di pondoknya Gus Miftah, dibimbing langsung oleh Miftah Maulana Habibur Rahman. Ini viral yang paling menyenangkan, sedikit bulian. 2021 bulan Ramadan tahun kemarin dibully lagi gara-gara viral apa? Ceramah di gereja. Diposting Mas Deddy Corbuzier, ditonton 15 juta kali, dikomentari hampir 70.000 kali. Ceramah saya di gereja ditranslate, diterjemah dalam bahasa Inggris.
Orang mencaci maki saya, Miftah kafir, ceramah di gereja. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Repot amat gitu. Orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Lah saya tiap malam tahlilan, tiap malam istighosahan, tiap malam saya minimal tawasulan, kok dibilang kafir? Dolanmu kurang adoh bro, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, ngajimu kurang suwe, kopimu kurang panas. Turunnya kemiringan katanya. Dibully habis saya. Delalah. Di saat rame-ramenya pemberitaan media televisi tentang saya sebelum wayang ini, ada Dorce Gamalama wasiat di TV, wajahnya Gus Miftah, pendapat Gus Miftah tentang wasiat Dorce Gamalama. Masih ingat toh? Gus Miftah bagaimana pendapatnya? Dorce Gamalama mau meninggal dikuburkan dalam keadaan perempuan. Saya jawab, nggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu lahirnya lanang, ya matine kudu lanang. Wong lahirnya titit kok matine tutut, ya nggak bisa. Ya nanti malaikatnya bingung. Kelihatannya batangan, begitu buka, wow, mangkoan. Lo emangnya beda Gus? Ya beda. Mula soro jenazah coro fikih jenazah lanang karo wedok lah ya beda. Lah wong lanang sing ngedusi ya lanang, wong wedok sing ngedusi wedok. Engko Dorce sing ngedusi wong wedok, merem-merem mak tungul ya kaget. Gimana? Lapisan kain kafan laki-laki dan perempuan beda, gitu. Niat sholat beda, ada karo hadi wis beda. Hukum warisan faraidnya yo beda. Ora usah angel-angel. Ndongake wong lanang karo wong wedok lah domire yo beda. Wong lanang Allahumma gfir lahu, wong wedok Allahumma gfir laha. Lah wong lanang wong wedok ha, lah banci ha. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya ahli warisnya Dorce ikut pendapat saya, dimakamkan dan dikuburkan dalam keadaan laki-laki karena nama aslinya adalah Dedi Yuliardi Ashadi. Belum selesai pemberitaan Dorce muncul Vanessa Angel, makamnya mau dipindahkan. Wartawan tanya Gus Miftah, ribut soal kripto, Jogja halal, NU Jawa Timur haram, MUI haram. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Wong Wahabi mulai kebakaran jenggot, kok yang ditanya Kiai NU terus? Akhirnya puncaknya adalah wayang. Semua kiai respon wayang yang diharamkan dan dimusnahkan, gak ada yang viral Pak. Begitu saya respon, viral. Manusia setengah viral. Lah sepanjang tahun kok viral ya? Dibantai habis saya. Nggak ada urusan. Karena bagi saya agama tanpa budaya kurang indah, dan budaya tanpa agama pasti salah. Ngopo kita ajar loh. Kayak ketok sing ngantem wong Wahabi ya. Sing tenang Mas Dan setiap kali saya dibully yang membela ulama. Kenapa? Karena saya mempraktekkan alaikum bimujalasatil ulama. Ketika di gereja saya dibenci, dibully, saya dibela sama Habib Lutfi dan Bahdim Kendal. Sahur di Pekalongan sama Abah. Saya akhirnya berangkat dari Jakarta ke Pekalongan. Kaget. Saya baru sampai Tegal, sudah hampir imsak. Akhirnya saya sahur di Tegal. Jam 5 saya baru nyampe dalamnya Abah Lutfi.
Presiden Jatman, presiden ulama tasawuf sedunia, Habib Lutfi. Masuk kamar beliau, beliau lagi wiritan. Saya wudhu, sholat di belakangnya beliau. Saya lihat Habib Lutfi itu sudah geleng-geleng kepala. Habib Lutfi itu bapak ibu. Ini gak mungkin beliau cerita. Kalau wiritan jam 5 pagi sampai jam 10 pagi, kulla yaum, every day, jam 5 pagi habis subuh, itu baru selesai jam 10 pagi. Saya nggak bisa menghitung berapa jumlah tasbih yang ada di depan beliau, panjang-panjang kayak kabel seperti ini, dan ini harus selesai. Mungkin bisa ratusan ribu kali beliau berzikir. Saya tanya, abah kan amalnya sudah banyak, surganya sudah ngawe-ngawe, jamaahnya semuanya mendoakan, kenapa abah kok masih wirid sebanyak ini? Apa jawaban Habib Lutfi? Iki lo abote dadi guru. Lah pripun, Mbah? Kenapa saya wirid banyak? Kenapa saya berzikir banyak, berselawat banyak? Ini untuk nambal wiridnya jamaah yang kurang. Ya Allah. Jadi selaku mursyid, beliau bertanggung jawab atas wirid yang dilakukan oleh jamaahnya. Kalau jamaahnya kurang wirid, yang nambal Habib Lutfi. Dasarnya saya cah cilekan, nggih pun Mbah mang lanjutke wiridke kula mang wakili. Oh, kowe iki siap, Bah. Beliau bilang apa? Kowe rasa cilik ati dibuli ngaji ning gereja. Abah iki biasa. Terus no, abah ridho. Saya bilang di media, orang sedunia mau memusuhi saya tapi guru saya ridho, saya nggak ada urusan. Anehnya yang membuli saya tidak hanya orang Wahabi, tidak hanya kadrun, tapi juga ada beberapa orang NU. Saya sowan Mbah Dim Kendal di Kadiri Kaliwungu, beliau bilang, rapopo biyen kuwi ono cerita ning kitab Ihya, ulama-ulama semesir mengatakan satu orang ini gila. Apa yang terjadi kamu tahu? Beliau bilang, ketika Mesir dilanda kemarau panjang, banyak orang kelaparan, 27 ulama yang mengatakan orang satu ini gila, semuanya sholat istisqa, semuanya berdoa, 27 ulama, tapi tetap tidak turun air hujan. Sehingga apa yang terjadi? Satu orang yang dianggap gila ini akhirnya bilang, boleh nggak saya berdoa? Begitu yang dianggap gila, junun, majnun ini berdoa, Allah langsung menurunkan air hujan. Bisa jadi hari ini yang dianggap gila itu kamu. Rapopo mau rodo edan ki rapopo daripada awakmu rodo waras. Terus no rapopo. Kenapa saya bisa tegar? Karena saya mengamalkan alaikum bimujalasatil ulama. Imam Syafi'i lebih lanjut mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kira-kira ngalam apa? Koi apa wi? Yo ya wis MTM SWK matamu suwe. Wayai kalau iki kesel banget sedina niku kula syuting dari jam 10 sampai jam 7 malam, 6 episode 1 episode 1 jam, berarti kula siang niku syuting 6 jam. Jadi munggah panggung das kula gliyut kata wah itu tak salah ngobrol rondo tuwa ndase gliyut tak tuwa jilbabe pink. Uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Makanya kalian mohon maaf kalau merasa kamu belum soleh, ya cintailah orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Ngrumangsani kamu salah kudu cedak karo wong soleh.
Maka wong kang soleh kumpulono. Wa akrahu man tijaratul ma'asi, dan saya membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Walau kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun saya juga ahli maksiat. Caranya bagaimana mendukung? Gampang. Endi ono kiai, endi ono ulama, tolong disupport, dibantu, dimuliakan. Saya terakhir diwawancarai wartawan soal keinginan Atta Halilintar pengen bikin pondok pesantren. Saya bilang it's okay, no problemo, tapi yang perlu kamu ingat adalah bikin pesantren itu bukan persoalan kamu punya uang apa enggak. Kalau ukurannya bikin pesantren itu uang, berarti pengusaha semuanya punya pesantren. Tapi apa? Persoalan kemampuan baik lahiriah maupun batiniah. Karena yang namanya kiai itu siapa? Imam Al-Ghazali mendefinisikan yang namanya kiai itu harus punya syarat. Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umat dengan menggunakan kacamata kasih sayang. Gak boleh benci dengan siapapun. Kalau Anda punya uang, lebih bijak kamu nyumbang kepada pondok pesantren. Konsepnya apa? Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalau kamu harus punya pondok pesantren, carilah pengelola yang hebat, yang bagus. Tapi kadang-kadang persoalannya apa? Ada pengusaha pasrah sama orang hafal Quran untuk membuat pesantren, muncullah pondok tahfidzul Quran. Di tengah jalan ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, pengusaha konflik dengan pengasuhnya. Yang terjadi apa? Yang kalah pasti pengasuhnya, Pak. Dipecat. Siapa yang jadi korban? Santrinya. Kalau Anda dengan mudah mengatakan kan gampang cari guru lagi, kamu nggak paham ngaji lagi, ilmu itu bersanad. Lah gonta ganti guru sing mumet santrimu. Maka perlu saya ingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah. Kalau kamu menyerahkan sesuatu urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Iki ana pondok pesantren salafiyah, dukungmu pakai apa? 3 hal. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matamu, copot isin nawo, muka-muka hilang bahmu, pakai lagi. Pengajian amplop jelas kehilangan akeh. Sing tenang masih. Iki mesti jomblo iki. Kayak makanya kalau pengen diterima sama cewek, namamu jangan Wahyu. Jadi Pak Kiai, saya itu kalau di pondok kadang-kadang kan santri malam HP wajib dikumpul, yang mahasiswa itu. Lah saya sering ngecek, lupa dihapus. Kadang-kadang santri cowok chatting santri cewek. Tak wacana ning guyu-guyu dhewe itu. Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Sing wedok iki malah jawab, sorry mas, aku bukan babi. Alah, ciloko ya. Ada lagi santri saya namanya Wahyu nih, mbak cewek mau dinikah, nggak pernah ada yang mau ceweknya. Lah ceweknya saya tanya, mbak kenapa kamu ditembak Wahyu nggak kamu terima? Mohon maaf bah, saya nggak bisa menerima Wahyu. Lah kenapa? Karena kalau saya menerima Wahyu nanti dikira nabi. Ya Allah.